Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah dari kelas TRI 2D MPM 25782114. Di sini saya membuat video tentang modul ketujuh, yaitu tentang Ethernet switching. Nah, untuk bagian pertama di sini yaitu tentang Ethernet frames, yaitu Ethernet encapsulation. This model will start with a discussion of Ethernet technology including explanation of max layer and the max field. Nah, Ethernet itu adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau WLAN, wireless LAN. Ethernet itu menggunakan komunikasi kabel, menggunakan kabel twisted pair, serap optik, fiber optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada data link dan physical layer. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut, yaitu 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps atau 1 GB, 10.000 Mbps atau 10 GB, 40.000 Mbps atau 40 GB, dan 100.000 Mbps atau 10 GB per detik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, standar Ethernet mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Nah, di sini data link layer sama physical layer. Data link layer 802.2, physical layer 802.3. Nah, ini setengahnya. Lebih setengah deh, nggak setengahnya. Nah, sub lapisan data link. Nah, protokol layer itu 802 LAN atau MAN itu termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dan dari lapisan data untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control (LC) dan Media Access Control atau MAC, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, LC dan MAC di data link. Nah, sublapisan LC ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Sublapisan ini menempatkan informasi dalam frame mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. MAC ini sublapisan ini misalnya IET 802.3, 802.11 atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sublapisan ini menyediakan pengalamatan lapisan data link dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, sublapisan MAC bertanggung jawab untuk mengenkapsulasi data dan mengakses media. Nah, untuk enkapsulasi data I802.3 itu mencakup seperti ini. Yang pertama itu frame Ethernet. Ini adalah struktur internal dalam frame Ethernet. Yang kedua, pengalamatan Ethernet. Frame Ethernet mencakup alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirimkan frame Ethernet dari NIC Ethernet ke NIC Ethernet pada LAN yang sama. Lalu yang terakhir ada deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan trailer urutan pemeriksaan frame atau VCS yang ditugaskan untuk mendeteksi kesalahan, lalu mengakses media. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sublapisan MAC I802.3 ini mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media, termasuk tembaga dan serat optik. Ini gambarnya standar Ethernet pada sublapisan MAC. Ini jaringannya, ini data linknya, data lapisan LC, MAC, ini suppliernya yang 222 dan 223. Ini juga termasuk di physical layer, tapi masuk ke bagian MAC yang di data link. Ingatlah bahwa Ethernet lama yang menggunakan topologi bus atau hub adalah media half duplex bersama. Ethernet melalui media half duplex menggunakan metode akses berbasis persaingan, yaitu Carry Sense Multiple Access Collision Detection. Ini memastikan bahwa hanya satu perangkat yang mengirimkan data pada satu waktu. Nah, CDE ini menggunakan beberapa perangkat untuk berbagi media half duplex yang sama, mendeteksi tabrakan ketika lebih dari satu perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan. Ia juga menyediakan algoritma back off untuk pengiriman ulang. Nah, jaringan internet saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam mode full duplex. Komunikasi full duplex
Dengan switch Ethernet tidak memerlukan kontrol akses melalui CD, yaitu bisa bersama-sama langsung ngirim dan menerima itu. Nggak perlu bergantian. Nah, bidang frame Ethernet. Nah, ukuran minimum frame Ethernet adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan sehingga bidang urutan pemeriksaan frame VCS. Bidang primbel tidak termasuk saat menjelaskan ukuran frame. Ukuran frame mungkin lebih besar jika persyaratan tambahan disertakan, seperti penandaan VLAN. Penandaan VLAN berada di luar cakupan kursus ini. Setiap frame yang panjangnya kurang dari 64 bit itu dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run dan secara otomatis dibuang oleh stasiun pertama penerima. Nah, frame dengan data lebih dari 1500 byte dianggap sebagai frame jumbo atau frame baby giant. Jika ukuran frame dikirim kurang dari ukuran minimum atau lebih dari ukuran maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Nah, frame yang dibuang itu kemungkinan besar disebabkan oleh tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan. Frame tersebut itu tidak dianggap valid. Jumbo frame biasanya didukung oleh sebagian besar switch space Ethernet dan gigabit Ethernet serta NIC. Nah, ini contoh frame Ethernetnya. 8 byte pembukaan dan ini 6 byte. 6 byte sampai ini. Ini data VCS. Nah, detail bidang FET. Pembukaan dan pembatas bingkai FET. Nah, keterangannya bidang primbel 7 byte dan start frame delimiter SPD juga disebut start of frame 1 byte. Digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. 8 byte pertama dari frame ini digunakan untuk menerima perhatian node penerima. Pada dasarnya beberapa byte pertama memberitahu penerima untuk bersiap menerima frame baru. Kolom alamat MAC tujuan. Nah, penjelasannya bidang 6 byte ini adalah mengidentifikasi untuk penerima yang dituju. Seperti yang kita ingat, alamat ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat menentukan apakah sebuah frame ditujukan kepada mereka. Alamat dalam frame dibandingkan dengan alamat MAC di perangkat. Jika ada kecocokan, perangkat penerima frame tersebut dapat berupa alamat unicast, multicast, atau broadcast. Nah, bidang alamat MAC sumber. Bidang 6 byte ini mengidentifikasi NIC atau antarmuka asal dari frame tersebut. Nah, jenis atau panjangnya. Bidang 2 bit ini mengidentifikasi protokol lapisan atas yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet. Nilai umum dalam heksadesimal adalah 0 dikali 800 untuk IPv6. IPv4. 0 kali 86DD untuk IPv6 dan 0 kali 806 untuk RMP. Nah, notnya kita mungkin juga melihat bidang ini disebut sebagai ether type atau length. Nah, bidang data. Bidang ini 46 sampai 1500 byte. Berisi data yang dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi, yang merupakan PDU lapisan 3 generik atau lebih umum paket IPv4. Semua frame harus memiliki panjang minimal 64 byte. Jika paket kecil dienkapsulasi, bit tambahan yang disebut PAD digunakan untuk meningkatkan ukuran frame hingga ukuran minimum. Nah, frame check sequence fill. Ngecek apa ini? Bidang urutan pemeriksaan bingkai. Bidang frame check sequence atau VCS 4 byte ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah frame. Ia menggunakan pemeriksaan redundansi siklik CRS. Perangkat pengiriman menyertakan hasil CRS dalam bidang FCS frame. Perangkat penerima menerima frame dan menghasilkan CRS untuk mencari kesalahan. Jika perhitungannya cocok, tidak ada kesalahan yang terjadi. Jika perhitungannya cocok, tidak ada kesalahan yang terjadi. Perhitungannya yang tidak cocok menunjukkan bahwa ada data yang berubah. Oleh karena itu, frame tersebut dibuang. Perubahan data dapat disebabkan oleh gangguan sinyal listrik yang merepresentasikan bit. Nah, lalu untuk bagian modul 7 bagian kedua ada namanya MAC address Ethernet. Ethernet MAC address. MAC address Ethernet MAC address. Nah, alamat MAC dan heksadesimal.
Di networking, di dunia internet apa? Di jaringan. In networking, IP address are represented using the decimal base 10 number system. Nah, dalam jaringan, alamat IP4 itu direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan binar basis 2. Alamat IP6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 6, basis 16. Untuk memahami heksadesimal, kita terlebih dahulu sangat familiar dengan binar dan desimal. Nah, sistem penomoran heksadesimal itu menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal itu mewakili 4 bit binar. Karena itu alamat MAC Ethernet itu 48 bit. Dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Nah, ini contoh gambarnya 8 bit dan heksadesimal dan heksadesimal yang dipilih. Nah, saat menggunakan heksadesimal itu angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya dalam tabel, nilai binar 0000 10 10 ditampilkan dalam heksadesimal sebagai 0A. Angka heksadesimal sering direpresentasikan dengan nilai yang diawali dengan 0 kali, misalnya 0 kali 73, untuk membedakan antara nilai desimal dan heksadesimal dalam dokumentasi. Nah, heksadesimal juga itu direpresentasikan dengan angka 16 sebagai indeks bawah, atau angka heksadesimal diikuti dengan huruf H, misalnya 73H. Nah, untuk alamat MAC Ethernet bagian kedua. Dalam LAN internet itu setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik NIC pada segmen jaringan lokal. Penerapan MAC itu menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan pada data link model OSI. Bagian layar 2 data link. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, karena 1 byte sama dengan 8 byte, 8 bit. Kita juga dapat menyatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 byte. Nah, ini 6 byte. Bisa jadi 4 ini ada 6 1 2 3 4 5 6. 6 byte 12 heksadesimal 48 bit. Semua alamat MAC itu harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEE untuk mendapat kode heksadesimal unik 6 digit, yaitu 24 bit atau 3 byte, yang disebut pengidentifikasi unik organisasi. Ketika vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka Ethernet, vendor harus melakukan hal tersebut, yaitu untuk gunakan OI, yaitu tadi itu pengidentifikasi unik organisasi untuk yang ditetapkan sebagai 6 digit heksadesimal pertama, lalu menetapkan nilai unik pada 6 digit heksadesimal terakhir. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet terdiri dari 6 digit heksadesimal kode AU vendor diikuti oleh 6 digit heksadesimal nilai yang ditetapkan vendor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sebagai contohnya, anggaplah Cisco perlu menetapkan alamat MAC untuk perangkat baru. Nah, IEE telah menetapkan AU, yaitu Organizational User Interface 0062F untuk Cisco. Cisco kemudian akan mengkonfigurasi perangkat tersebut dengan kode vendor unik seperti 3A07BC. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet di perangkat tersebut adalah 0062F3A07BC. Nah, ini tadi yang dari AU-nya, ini yang dari kita sendiri. Merupakan tanggung jawab vendor untuk memastikan bahwa tidak ada perangkat yang diberi alamat MAC yang sama. Namun karena kemungkinan alamat MAC dipakai ada karena kesalahan yang terjadi sama proses manufaktur, misalnya dalam beberapa mode informasi mesin virtual atau modifikasi yang dilakukan menggunakan salah satu beberapa alat perangkat lunak. Dalam hal apapun perlu untuk mengkonversi alamat MAC dengan NIC baru atau melakukan modifikasi melalui perangkat lunak.
Lalu ada pemrosesan bingkai, frame processing. Sometimes the MAC address is referred to as burning in address via because the address is hardcode. Terkadang alamat MAC itu disebut sebagai alamat yang tertanam atau burning in address via karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja, read only memory atau ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut itu dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, pada saat operasi PC modem dan NIC dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC melalui perangkat lunak. Ini berguna ketika mencoba mengakses jaringan yang melakukan penyaringan berdasarkan BIA. Akibatnya penyaringan atau pengendalian lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi seaman sebelumnya. Nah, saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan perangkat ke jaringan internet, header Ethernet mencakup hal-hal seperti ini, yaitu alamat MAC sumber. Ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Lalu alamat MAC tujuan ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat tujuan. Nah, ini alamat sumbernya, dia mengirim pesan ke H3. Alamat tujuan CCCC, alamat sumbernya dia sendiri, alamat tujuannya ini. Karena ini yang benar, jadinya ini yang memproses, ini mengabaikan, terusan mengirim balik nanti. Nah, ketika sebuah NIC menerima frame Ethernet, ia memeriksa alamat MAC tujuan untuk melihat apakah cocok alamat MAC fisik yang tersimpan di RAM. Jika tidak ada kecocokan, perangkat akan membuang frame tersebut. Jika ada kecocokan, perangkat akan meneruskan frame tersebut ke lapisan OSI, di mana proses enkapsulasi berlangsung. Nah, NIC Ethernet juga akan menerima frame jika alamat MAC tujuan adalah siaran atau grup multicast di mana host tersebut menjadi anggotanya. Lalu alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast itu alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Nah, ini mengirim satu tes, hanya satu tujuan doang, enggak tadi yang kayak apa itu multicast itu ke semuanya. Kalau nggak cocok ya tadi dibuang. Dalam contoh yang ditunjukkan pada animasi, sebuah host dengan alamat IPv4 dengan IP sekian, yaitu sumbernya meminta halaman web dari server di alamat unicast IPv4 yang 200. Agar paket unicast dapat dikirim dan diterima, alamat IP tujuan harus ada di header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada di header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Nah, proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv4 dikenal sebagai Addressing Resolution Protocol atau ARP. Nah, proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dalam alamat IPv4 dikenal sebagai Network Discovery atau ND. Nah, alamat MAC sumber harus selalu berupa unicast. Alamat MAC siaran apa nih? Stream. Broadcast, oh jangan nih broadcast di transfernya. Broadcast MAC address. Nah, di broadcast frame itu dia bakal menerima dan memproses setiap perangkat di LAN Ethernet. Nah, fitur-fitur broadcast Ethernet itu yaitu diantaranya alamat MAC tujuannya adalah FFFFFF dalam heksadesimal 48 angka atau dalam biner. Semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Lalu yang terakhir ini tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket broadcast IPv4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IPv4 tujuan yang semua bagian hostnya terdiri dari angka 1. Penomoran pada alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal tersebut atau domain broadcastnya itu akan menerima dan memproses paket tersebut. Nah, ini contohnya.
broadcast mengirim ke semuanya. Semua yang tersambung itu bakal dikirim. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam animasi, host sumber mengirim paket broadcast IPv4 ke semua perangkat di jaringannya. Nah, ini semua yang terhubung bakal dikirim semua ini yang terhubung. Alamat tujuan IPv4 adalah alamat broadcast, yaitu 1255. Ketika paket broadcast V4 itu dienkapsulasi dalam frame Ethernet, alamat MAC tujuannya yaitu alamat MAC siaran, alamat MAC broadcastnya itu yaitu FFFF ini dalam hexadesimalnya itu 48 angka 1 dalam biner. Nah, DHCP untuk IPv4 adalah contoh protokol yang menggunakan alamat broadcast Ethernet dan IPv4. Tapi tidak semua siaran Ethernet, tidak semua broadcast Ethernet itu membawa paket broadcast IPv4. Misalnya permintaan ARP itu tidak menggunakan IPv4, tetapi pesan ARP dikirim sebagai broadcast Ethernet. Lalu ada yang ini alamat MAC multicast. Nah, sebuah frame multicast itu diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur dari multicast itu ada yang pertama, terdapat alamat MAC tujuan 01005E ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tujuan 3333 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Nah, yang kedua, terdapat alamat MAC tujuan multicast cadangan lainnya untuk data yang dienkapsulasi bukan IP, seperti Spanning Tree Protocol atau STP dan Link Layer Discovery Protocol LLDP. Yang ketiga, semua port switch Ethernet itu kecuali port masuk akan diblokir kecuali jika switch dikonfigurasi untuk multicast snooping. Yang terakhir, paket tersebut tidak diteruskan oleh router kecuali jika router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket IP multicast, perangkat yang termasuk dalam grup multicast akan diberi alamat IP group multicast. Tentang alamat multicast IPv4 itu 224.0.0 hingga 239. Ini rentang alamat multicast IPv6 dimulai dari FFO 8 karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat, kadang-kadang disebut group host. Alamat tersebut hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket. Sumbernya akan selalu berupa alamat unicast. Seperti halnya alamat unicast dan broadcast, alamat IP multicast itu memerlukan alamat MAC multicast yang sesuai untuk mengirim frame pada jaringan lokal. Alamat MAC multicast terkait dengan apa? The multicast MAC address with and use addressing information from the IPv4 or multicast address. Multicast MAC itu selalu berkaitan dengan dan selalu menggunakan pengalamatan dari dan multicast IPv4 atau IPv6. Nah, ini contohnya yang multicast. Dia mengirim semua, tapi mana yang cocok dia bakal menerima, kalau nggak cocok dia bakal mengabaikan. Nah, protokol perutuhan dan protokol jaringan lainnya mengutamakan pengamatan multicast, apalagi seperti perangkat lunak video dan mengolah gambar juga menggunakan pengamatan multicast, meskipun aplikasi multicast tidak begitu umum. Lalu habis itu agak panjang juga ternyata. Lalu ada the MAC address table. The MAC address table. Dasar switch. Now you know all about that MAC addresses. Nah, Layer 2 Ethernet switch itu menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Switch sama sekali tidak mengetahui data protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IPv4, pesan ARP, atau pesan ND IPv6. Nah, switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2-nya. Switch itu memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan
penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port kecuali port masuk. Nah, pada gambar ini diilustrasikan switch 4 port baru saja dinyalakan. Tabel menunjukkan tabel alamat MAC yang belum mempelajari alamat MAC untuk keempat PC yang terhubung. Alamat MAC itu dipersingkat di seluruh topik ini untuk tujuan demonstrasi. Nah, ini tabel alamatnya. Tabel alamat MAC terkadang disebut sebagai tabel memori yang dapat diakses berdasarkan konten atau CAM. Meskipun istilah tabel CAM cukup umum, untuk keperluan khusus ini kita akan menyebut sebagai alamat MAC. Pembelajaran dan penerusan switch. Switch secara dinamis itu membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada suatu port. Nah, switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Apa ini? Belajar. Learn dan forward. Examine the short MAC address. Every frame that enters a switch is checked for a new information to learn. Nah, setiap frame yang masuk ke switch itu diperiksa untuk informasi baru yang perlu dipelajari. Nah, hal ini karena dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber frame dan nomor port tempat frame tersebut masuk ke switch. Jika alamat MAC sumbernya tidak ada, alamat tersebut ditambahkan ke tabel bersama dengan nomor port masuk. Jika alamat MAC sumber ada, switch memperbarui timer penyegaran untuk entry tersebut dalam tabel. Secara default, paling besar switch Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Nah, pada gambar contoh ini PCA mengirim frame Ethernet ke PCD. Tabel menunjukkan bahwa switch menambahkan alamat MAC untuk PCA ke tabel alamat MAC. Jika sebuah MAC sumber memang ada dalam tabel tetapi pada port yang berbeda, switch akan memperlakukannya sebagai entry baru. Entry tersebut akan diganti menggunakan alamat MAC yang sama tetapi dengan nomor port yang lebih baru. PCA mengirim frame Ethernet. Switch tersebut menambahkan nomor port dan alamat MAC untuk PCA ke tabel alamat MAC. Ini forward. Find the destination MAC address. Mencari tujuan MAC address. Nah, jika tujuan MAC addressnya itu adalah alamat unicast, maka switch akan mencari kecocokan alamat MAC tujuan frame dengan entry dalam tabel alamat MAC-nya. Jika alamat MAC tujuan dalam tabel switch jika tujuannya ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame keluar melalui port yang ditentukan. Nah, jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame keluar melalui semua port kecuali port masuk. Ini disebut unicast yang tidak dikenal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, switch tidak memiliki alamat MAC tujuan dalam tabelnya untuk PCD, sehingga mengirimkan frame ke semua port kecuali port 1. Mengirim semua kecuali kembali ke port 1. Jika alamat MAC tujuan berupa broadcast atau multicast, frame tersebut juga akan diserahkan ke semua port kecuali port masuk. Nah, ini port masuknya mengirim semua tapi nggak kembali lagi ke port masuknya. Nah, memfilter frame. Saat sebuah switch menerima frame dari berbagai perangkat, switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Ketika tabel MAC switch berisi alamat MAC tujuan, switch tersebut dapat memfilter frame dan meneruskannya ke satu port. Nah, PCD ke PCA. Video lagi. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu tentang switch speed and forwarding method, kecepatan switch dan metode forward. Metode penerusan frame pada switch Cisco seperti yang kita pelajari. Nah, switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, pengalihan simpan dan teruskan, save and continue.
Pengalihan sistem dan teruskan, simpan dan teruskan. Metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC-nya. CRC-nya menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit 1 dalam frame. Untuk menentukan apakah frame diterima memiliki kesalahan, jika CRC-nya valid, switch mencari alamat tujuan yang menentukan antarmuka keluar. Kemudian frame diteruskan keluar melalui port yang benar. Lalu pengalihan potong tembus. Metode penerusan frame ini meneruskan frame sebelum seluruhnya diterima. Minimal alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Nah, salah satu keunggulan dalam switches store and forward adalah kemampuannya untuk menentukan apakah sebuah frame memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam sebuah frame, switch akan membuang frame tersebut. Membuang frame yang mengandung kesalahan akan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Switching store and forward diperlukan untuk analisis kualitas layanan atau cost pada jaringan terkonvergensi di mana klarifikasi frame untuk prioritas lalu lintas sangat diperlukan. Misalnya aliran data voice over IP perlu diproseskan jika diproseskan di atas lalu lintas perjalanan web. Pengalihan langsung, diterjemahan aneh-aneh. Cut through switching, pengalihan langsung ya. Nah, cut through switching. Nah, pada switching cut through switching ini, switch bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum lengkap, switch hanya menyanggah sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan hingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Alamat MAC tujuan terletak pada 6 byte pertama frame setelah preamble. Nah, switch mencari alamat MAC tujuannya dalam tabel switchingnya, menentukan port antarmuka keluar, dan meneruskan frame ke tujuan melalui port switch yang ditentukan. Switch tidak melakukan pengecekan kesalahan pada frame. Ada dua variasi dari saklar cut switching tadi. Fast forward switching sama fragment free switching. Fast forward switching after the lowest level of latency. Fast forward switching. Nah, fast forward switching ini menawarkan tingkat latensi terendah, pengalihan maju forward maju cepat. Fast forward switching ini cepat segera meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Ketika pengalihan maju cepat mulai meneruskan sebelum seluruh paket diterima, mungkin ada kalanya paket diteruskan dengan kesalahan. Nah, hal ini jarang terjadi dan link tujuannya itu akan membuang paket yang salah setelah diterima. Nah, dalam fast forward switching ini, latensi diukur dalam bit pertama yang diterima hingga bit pertama yang dikirim. Fast forward switching ini adalah metode pengalihan cut through yang umum. Lalu fragment free switching. Fragment free switching. Nah, di fragment free switching ini, penyimpanan switch itu 64 bit pertama dari frame menyimpan 64 bit pertama dari frame sebelum meneruskannya. Pengalihan tanpa fragment free switch ini dapat dilihat sebagai kompromi antara pengalihan simpan dan teruskan dan pengalihan maju cepat. Nah, ini stroke tadi itu yang ini. Nah, ini yang satu ini. Alasan fragment free switching ini hanya menyimpan 64 bit pertama dari frame adalah karena sebagian besar kesalahan dan tabrakan jaringan terjadi selama 64 bit pertama. Nah, fragment free switching ini mencoba meningkatkan fast forward switchingnya ini dengan melakukan pemeriksaan kesalahan kecil pada 64 byte pertama dari frame untuk memastikan bahwa tabrakan tidak terjadi sebelum meneruskan
frame. Fragment free switching ini adalah kompromi di antara latensi tinggi dan integritas tinggi dari pengalihan simpan dan teruskan. Save and continue. Below the threshold, but the clock switching. Ketika tingkat kesalahan turun di bawah ambang batas, port secara otomatis beralih kembali ke switching cut clock. Nah, buffering memori pada switch. Nah, switch Ethernet itu dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering ini juga dapat digunakan ketika port tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Switch menyimpan frame hingga dapat dikirimkan. Seperti yang ditunjukkan pada tabelnya ini ada dua buffering memori. Yang pertama memori berbasis port, yaitu frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port masuk dan keluar. Sebuah frame hanya akan dikirim ke port keluar setelah semua frame yang berada di antrian sebelumnya berhasil dikirim. Ada kemungkinan satu frame dapat menunda transmisi semua frame yang tersimpan dalam memori karena port tujuan sedang sibuk. Lalu terakhir penundaan ini terjadi bahkan jika frame lainnya dapat dikirimkan ke port tujuan yang terbuka. Lalu ada kenangan bersama. Shared memory. Lalu ada shared memory. Deposit all frame into a common memory buffer shared by all switch. Nah, semua frame disimpan ke dalam buffer memori umum yang digunakan bersama oleh semua port switch, dan jumlah memori buffer yang digunakan oleh suatu port dialokasikan secara dinamis. Nah, frame-frame dalam buffer itu terhubung secara dinamis ke port tujuan. Mungkin sebuah paket diterima pada satu port dan kemudian dikirimkan pada port lain tanpa memindahkannya ke antrian yang berbeda. Nah, buffering shared memory ini juga menghasilkan kemampuan untuk menyimpan frame yang lebih besar dengan potensi lebih sedikit frame yang hilang. Hal ini penting dengan switching asimetris yang memungkinkan kecepatan pada data berbeda pada port yang berbeda. Misalnya saat menghubungkan server ke port switch 10 ke port switch 10 Gbps dan PC ke port 1 Gbps. Nah, ini pengaturan duplex dan kecepatannya. Dua pengaturan paling mendasar pada switch itu adalah bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk setiap port switch. Sangat penting supaya agar pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau switch lain. Nah, full duplex, kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Hal duplex hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Nah, auto negation adalah fungsi opsional yang terdapat pada sebagian besar switch Ethernet dan NIC. Fungsi ini memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis menegosiasikan kecepatan dan kemampuan duplex terbaik. Full duplex dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan tersebut beserta bandwidth umum tertinggi mereka. Nah, pada gambar ini, NIC Ethernet pada PCA dapat beroperasi dalam mode full duplex atau half duplex dan pada kecepatan 10 Mbps atau 100 Mbps. Sebagian besar switch Cisco dan NIC Ethernet secara default menggunakan auto negation atau kecepatan dan duplex. 4 GB Ethernet hanya beroperasi dalam mode full duplex. Nah, ketidaksesuaian duplex adalah salah satu penyebab paling umum masalah kinerja link Ethernet 10 Mbps. Hal ini terjadi ketika satu port pada link beroperasi pada mode half duplex, seperti port lainnya beroperasi pada mode full duplex, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini full duplex, ini malah half duplex, jadinya nggak connect, nggak potensi penuhnya. Ketidakcocokan duplex terjadi ketika satu atau kedua port pada link di reset dan proses negosiasi otomatis tidak berhasil menghasilkan konfigurasi yang sama pada kedua mitra link. Hal ini juga terjadi ketika pengguna mengkonfigurasi ulang satu sisi link dan lupa mengkonfigurasi ulang sisi lainnya.
Nah, kedua sisi link harus mengaktifkan negosiasi otomatis atau kedua sisi harus menonaktifkannya. Nah, praktek terbaiknya itu mengkonfigurasi kedua port switch Ethernet sebagai full duplex. Yang paling bagus full duplex. Auto MDX. Nah, dulu koneksi antar perangkat itu menggunakan koneksi kabel crossover atau straight through. Jenis kabel yang dibutuhkan bergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Nah, sebagai contoh gambar ini mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat switch ke switch, switch ke router, switch ke host, dan router ke host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sejenis. Nah, ini sejenis memakai kabel cross. Ini beda jenis pakai straight. Ini beda jenis straight, beda jenis straight. Nah, sebagian besar perangkat switch sekarang mendukung fitur Automatic Medium Dependent Interface Crossover atau MDX. Auto MDX. Saat diaktifkan, switch secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terhubung ke port dan mengkonfigurasi antarmuka sesuai dengan jenis kabel tersebut. Nah, karena itu kita dapat menggunakan kabel crossover atau straight talk untuk koneksi ke port tembaga. Maka kecepatannya 10, 100, 1000 pada switch, terlepas dari jenis perangkat di ujung koneksi lainnya. Fitur Auto MDX ini diaktifkan secara default pada switch yang menjalankan Cisco iOS Release 12.2, 18 SE atau yang lebih baru. Namun fitur ini dapat dinonaktifkan karena alasan ini. Karena alasan ini kita harus selalu menggunakan tipe kabel yang benar dan tidak bergantung pada fitur Auto MDX. Auto MDX itu dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah konfigurasi antarmuka MDX autonya. Mungkin untuk bagian modul 7 ini yaitu tentang Ethernet switching sampai cukup di sini. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.